Nama saya Salsa Hayu Pratiwi dengan NIM 121103238868. Dibuatnya video ini untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspikasari, SS MPDI. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Apa perbedaan sholat jamak qashar takdim dengan sholat jamak qashar takhir, dan bacakan masing-masing niatnya. Jadi jawabannya perbedaan sholat jamak qashar takdim dengan jamak qashar takhir terletak pada waktu pelaksanaan sholatnya. Sholat jamak qashar takdim itu menggabungkan dua waktu sholat yang dilakukan secara bersamaan di waktu awal. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Sedangkan sholat jamak qashar takhir itu menggabungkan dua waktu sholat secara bersamaan yang dikerjakan di waktu akhir. Misal sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu asar. Adapun niatnya sebagai berikut. Niat sholat jamak qashar takdim. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardol zuhri rok'ataini qashron majmu'an bil asri jam'a takdiman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar jamak takdim diqashar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat sholat jamak qashar takhir. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardol asri rok'ataini majmu'an bil asri jam'a takhiran lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar jamak takhir diqashar karena Allah Ta'ala. Soal yang kedua, bacakan dalil pahala bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan jelaskan dalilnya tersebut. Bismillahirrohmanirrohim. Inna fil jannati baban yuqalu lahu royanu yadkhulu minhus sha'imuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun khairuhum. Artinya, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Royan. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang suka berpuasa akan masuk lewat pintu itu. Tidak ada seorang pun selain mereka diperkenankan masuk lewat pintu itu. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksud dalilnya tersebut? Maksudnya yaitu salah satu keistimewaan yang dikhususkan kepada orang-orang yang suka berpuasa yaitu sebuah pintu surga Ar-Royan. Pada hari kiamat kelak, Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang suka berpuasa Ramadan yang melewati pintu Ar-Royan ketika memasuki surga. Selanjutnya nomor 3, apa perbedaan wakaf, infak, dan sedekah? Bacakan masing-masing dalil beserta penjelasannya. Jawabannya, wakaf ini merupakan pemberian aset, bisa berupa tanah, gedung, kantor, kendaraan, masjid, atau bahkan aset-aset lainnya yang bersifat produktif. Lalu keutamaan wakaf ini merupakan salah satu amal jariah bagi seseorang yang melakukannya. Jika ia meninggal dunia, maka amal kebaikannya akan terus mengalir tanpa terputus. Adapun dalil yang menjelaskan tentang wakaf sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min say'in fa innallaha bihi alim.
Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Apa penjelasan ayat tersebut? Penjelasannya itu harta dan infak yang bermanfaat hendaknya harta yang dicintai, karena kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang paling utama dan sempurna sebelum kamu menginfakannya. Sedangkan infak merupakan bentuk pemberian pada orang lain, namun hukumnya ini sunnah bagi seluruh umat muslim. Infak memang tidak diwajibkan bagi umat muslim, namun sangat dianjurkan sebagai upaya membersihkan harta dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk besaran infak ini tidak ada aturannya yang mengikat. Jadi, besaran infak bebas semampu yang mengerjakannya itu, asal didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas. Adapun dalil tentang infak sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat As-Saba ayat 39. Penjelasannya yaitu, ayat ini mempertegas bahwa banyak sedikitnya rezeki seseorang tidak menentukan kedudukannya di sisi Allah, kecuali bila dia dibarengi dengan iman dan amal soleh. Nah, sedekah. Sedekah itu seperti apa? Sedekah itu mencakup segala macam bantuan dari seseorang untuk orang lainnya dengan harapan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bentuk sedekah itu? Bentuk sedekah itu misal bisa berupa senyuman yang tulus, lalu menyingkirkan duri dari jalanan atau paku, kan berbahaya bagi seseorang yang melalui jalanan tersebut. Nah, bagi Islam segala bentuk kebaikan itu disebut dengan sedekah. Adapun dalil yang menjelaskan tentang sedekah ini sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ini ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan. Nomor 4, ceritakanlah kisah unik yang pernah Anda baca atau dengar tentang orang yang melaksanakan haji atau umroh. Berikan tanggapan Anda. Lalu silahkan bacakan doa Anda untuk sampai ke tanah suci. Kisah yang pernah saya baca nih, kisah mengharukan buruh tani miskin naik haji.
Jadi kisah pria ini sungguhlah inspiratif. Meski hidupnya pas-pasan, kakek yang berusia 76 tahun akhirnya bisa berangkat ke tanah suci. Lalu dia bukanlah orang kaya. Sehari-harinya dia bekerja sebagai buruh tani yang upahnya dia terima tidak terlalu besar. Namun demikian, keinginan untuk berhajinya begitu kuat. Upah yang tidak menentu itu tidak jadi masalah. Yang penting mimpi hajinya bisa terkabul. Dari niat itulah yang membuatnya mampu menabung untuk menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Setelah mendaftar, lalu ia semakin giat melunasi ongkos hajinya dalam 9 tahun belakangan. Dan alhamdulillah tahun 2018 dia benar-benar bisa berangkat haji. Jadi apa tanggapan saya? Tanggapan saya itu, kita nih sebagai yang masih muda haruslah ditanamkan niat dari sekarang untuk kita bisa ke tanah suci. Kita menabung dari sekarang. Kita menabung itu harus konsisten. Jadi dari niat yang baik itulah maka Allah akan memberi jalannya, memperlancar urusannya agar rezeki kita lancar, dipermudah. Jadi seperti itu tanggapan saya, doa saya dan keluarga saya untuk sampai ke tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Muhammad dengan berkah sholawat yang dapat menyampaikan kami dengannya untuk berkunjung ke rumahmu yang mulia, dan berikanlah kami kesehatan dan kelancaran rezeki. Permudahkanlah rezeki kami ini ya Allah. Saya dan keluarga saya punya niat dan cita-cita untuk berhaji atau umroh. Izinkanlah kami ini ya Allah agar dapat berkunjung ke tanah suci. Amin. Amin ya robbal alamin. Nomor 5. Kapan rencana Anda menikah? Dan seperti apa pasangan impian Anda? Dan jika Anda menikah nanti, apa kontribusi yang Anda berikan untuk pasangan Anda agar pernikahannya menjadi samawa? Jadi, saya kalau ditanya kapan rencana menikah, saya mempunyai target di umur 25 tahun. Tapi kita ini sebagai manusia hanyalah bisa berencana. Berencana juga diiringi dengan usaha dan doa. Manusia sudah berencana, tetapi Allah belum mengizinkan atau tidak mengizinkan. Itulah kuasa Allah, kuasa terbesar Allah. Dan kita tidak tahu mana duluan yang akan datang. Atau saya didatangi maut duluan atau jodoh duluan, itu semua hanya Allah lah yang tahu. Lalu pasangan seperti apa yang Anda impikan? Kalau ditanya kriteria nih, seperti apa? Saya akan menjawab sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Tapi kalau boleh memilih, saya ingin punya pasangan yang bisa anggap dan melihat saya ini gak lebih rendah ataupun lebih tinggi. Karena dengan begitu kita akan bisa berbagi satu sama lainnya, bisa sharing, bisa dijadikan teman cerita, tempat keluh kesah kita. Nah, seperti apa pasangan impian Anda? Saya akan menjawab, sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Tetapi kalau boleh memilih, saya akan mencari pasangan yang bisa anggap dan melihat saya setara, gak lebih rendah atau gak lebih tinggi. Dengan begitu, saya rasa kita bisa bersama-sama terus berbagi
dan saling mengisi satu sama lainnya. Dan saya juga akan mencari dan akan melihat dulu nih background dia, agamanya, akhlaknya, perlakuan dia terhadap keluarga dia, perlakuan dia ke keluarga saya atau ke sayanya. Itu juga harus kita lihat, kita cari yang soleh. Selanjutnya, dia juga sabar dan tidak kasar, tidak mementingkan diri sendiri, dan yang sayang sama keluarganya. Dan nanti jikalaupun dah menikah, tidak hanya berurusan dua orang saja, saya dan dia saja, tetapi akan berurusan menjadi dua keluarga yang sudah terikat. Lalu apa kontribusinya yang saya berikan untuk pasangan saya nanti? Yang pertama, pemahaman dan pelaksanaan hak kewajiban saya seorang istri kepada suami di dalam bahtera rumah tangga. Lalu membangun keharmonisan rumah tangga saling terbuka. Selanjutnya yang ketiga, membangun pola interaksi yang baik antara keduanya dan bersyukur. Lalu yang keempat, menanamkan sikap sabar. Dan yang terakhir itu menjaga kehormatan diri dan pasangan. Jadi wanita yang baik ini untuk lelaki yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Berakhirlah video yang saya buat. Demikian saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.